Selamat datang kembali anak-anak bersama Mr. J ya di sini. Ya, Bapak akan tambahkan soal cerita ya, karena di pembahasan sebelumnya itu belum ada soal cerita nih. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan tambahan mengenai soal cerita ya. Nah, kenapa? Karena nanti di ulangannya akan juga muncul beberapa soal cerita ya, dan itu juga ada di materi kita ya. Oke, langsung saja untuk soalnya. Saya berikan 4 contoh ya, nanti juga akan sekitaran seperti ini soal ceritanya ya. Jadi nggak akan keluar dari tipenya kira-kira seperti ini. Hanya mungkin angka dan apa yang ditanyakannya saja yang mungkin sedikit berbeda gitu aja ya. Oke, langsung aja yang nomor satu ya. Untuk yang nomor satu kita punya soal sebuah persegi panjang memiliki panjang x plus 7. Nah, berarti kamu harus mengubahnya. Ingat kalau soal cerita itu pemodelan dulu ya, analisa pemodelan. Kamu ubah bentuk soal deskriptif menjadi menjadi kalimat matematika ya. Ya, kita langsung saja. Panjangnya itu adalah x plus 7, lebarnya itu adalah 2x min 3 ya. Dan luas dari persegi panjang tersebut adalah 84 cm persegi. Yang ditanyakan soal itu adalah berapa panjang dan lebar dari persegi tersebut. Nah, untuk menyelesaikannya maka kita perlu mencari nilai variabel x-nya dulu nih berapa gitu ya. Karena panjang dan lebarnya dinyatakan dalam variabel x. Oke, nah maka kita bisa jawab dengan memanfaatkan apa yang kita ketahui, yaitu adalah luasnya. Luas dari persegi panjang tersebut adalah 84. Ingat, luas persegi panjang itu adalah panjang dikali dengan lebar. Nah, panjang dan lebarnya udah ada, kita tinggal masukkan aja variabelnya x plus 7 ya, ditambah dengan 2x min 3 disama dengan kan 84 ya. Dari mana 84 ya, dari soal ya, seperti itu. Oke, maka langsung aja kamu kali pelangi, maka akan diperoleh 2x kuadrat plus 11x min 21 sama dengan 84. Nah, ingat untuk bentuk seperti ini ya, ruas kanannya harus 0, maka 84 pindah ruas. Kita akan peroleh 2x kuadrat plus 11x min 21 min 84. Ini bisa kita kerjakan menjadi min 105 ya. Nah, untuk menyelesaikannya saya menggunakan pemfaktoran suku 3 ya. Kalau misalkan soal cerita bebas, kalian mau pakai rumus ABC, mau pemfaktoran suku 4, mau pemfaktoran suku 3 ya, silahkan. Tapi biasanya ya untuk pemfaktoran untuk soal cerita seperti ini ya, bisa kita kerjakan dengan pemfaktoran suku 3 ya, karena nanti biasanya soal-soalnya itu dalam bentuk bilangan bulat gitu, faktornya dalam bilangan bulat ya. Maka kita gunakan pemfaktoran suku 3 dengan A-nya tidak sama dengan 1. Di sini kebetulan A-nya 2 ya, maka A2 itu adalah prima, sehingga nanti pasti variabelnya itu adalah 2x dikali x gitu ya. Nah, kemudian kita pecah dari faktor 105 ya, yang kemungkinan dilakukan operasi penjumlahan, hasilnya adalah 11x. Nah, maka saya ambil 21 dan min 5. Ingat kalau negatif pasti salah satu faktornya negatif ya. Seperti itu. Nah, ingat kalau untuk pemfaktoran suku 3 yang A-nya tidak sama dengan 1, kita harus gunakan skema dekat kali dekat, jauh kali jauh. Hasilnya harus sama dengan plus 11x gitu ya. Nah, maka penempatannya langsung saja 21-nya di sini dan min 5-nya yang di sebelah kanan. Ya, 21 yang di kiri, min 5 di kanan, karena 21 kali x itu adalah 21 ya. Sementara yang jauhnya ya nanti kita akan peroleh 10 min 10 ya. Jadi 21 kali x itu 21x, yang jauhnya ya min 5 dan 2x itu jadi min 10x. Kalau kita jumlahkan ya, itu akan menjadi 11x gitu ya. Sehingga inilah hasilnya ya. Nah, kemudian kita sama dengankan 0 untuk masing-masing suku.
Maka kita punya 2x plus 21 sama dengan 0, maka x-nya adalah min 21. Dan yang kedua adalah x min 5 sama dengan 0, berarti x yang kedua adalah 5. Nah, kita harus lihat bahwa tidak ada panjang yang negatif ya. Panjang, kalau kita ambil x-nya min 21 per 2, atau ini 10,5, kalau dimasukkan ke dalam persamaan panjang misalkan ya, 10,5 plus 7 itu kan minus 10,5, kalau ditambah 7 jadi min 3,5 ya. Maka kita nggak hasilnya negatif. Tidak ada panjang dalam kehidupan nyata yang negatif. Maka kita ambil yang positif, yaitu adalah yang x yang kedua. Ini tidak mungkin seperti itu. Sehingga kalau x-nya 5, maka panjangnya itu adalah 5 plus 7, 12. Kemudian lebarnya adalah 2 kali 5, 10, min 3, 7. Ya, jadi kesimpulannya panjang dan lebarnya masing-masing adalah 12 dan 7 cm. Seperti itu. Oke, langsung saja nomor 2 ya. Nomor 2, soal ceritanya dikatakan ada dua bilangan positif nih. Nah, saya misalkan langsung saja A dan B. Nah, selisih dari dua bilangan positif itu adalah 12. Berarti A min B sama dengan 12. Kemudian perkaliannya itu adalah 189. Ditanyakannya adalah selisih kuadratnya. Nah, ini hati-hati, ini bukan sekedar 12 dikuadratkan. Selisih kuadrat itu tidak seperti itu. Kamu harus cari A dan B-nya dulu, baru bisa dilakukan selisih kuadrat ya. Oke, kita langsung saja gunakan apa yang kita ketahui. Yang pertama A min B sama dengan 12. Berarti kita bisa ubah bentuknya menjadi A sama dengan 12 plus B. Nah, ini kita substitusikan ke dalam apa yang kita ketahui yang kedua, yaitu adalah A kali B sama dengan 189. Sehingga kita peroleh A-nya kita ganti menjadi 12 plus B dikali B sama dengan 189. Maka kita punya B kuadrat plus 12B min 189. Ya, ini tinggal pemfaktoran pakai suku 3 juga selesai karena A-nya 1 ya. Koefisien B kuadratnya adalah 1. Seperti itu. Sehingga ya selesai, tinggal cari faktor dari min 189 yang kalau dijumlahkan adalah 12. Maka kita peroleh hasilnya adalah 21 dan min 9 ya. Oke, berarti ya kita sama dengan kan 0, B plus 21 sama dengan 0, berarti B-nya adalah min 21. Atau ya yang B min 9 sama dengan 0, berarti B-nya adalah 9. Ingat, ini adalah bilangan positif, maka yang ini tidak mungkin. Maka kita ambil B sama dengan 9. Sehingga kalau B-nya sama dengan 9, A-nya adalah 12 plus 9, yaitu 21. Nah, sudah diperoleh A dan B-nya, langsung kita masukkan ke dalam yang ditanyakan. A kuadrat min B kuadrat, 21 kuadrat min 9 kuadrat. Hasilnya adalah 360. Ya, jelas beda ya. Kalau kamu langsung kuadratkan 12 kuadrat kan cuma 144. Maka jawabannya bukan 360. Ya, jawaban yang tepatnya adalah ini. Oke, kita lanjut ke nomor yang ketiga. Nomor yang ketiga ini berbicara mengenai kecepatan ayah ya gitu. Ayah pergi ke kantor dengan kecepatan 40 km per jam. Nah, ini saya misalkan ayah itu A ya. Saya misalkan ayah itu A. Kemudian adik itu B. Ya, seperti itu. Maka kecepatan ayah itu adalah 40 km per jam. Nah, kecepatan adik 60 km per jam. Terus setelah berkendara 15 menit, ya berarti di sini adalah TA, waktu si ayah. 15 menit itu ternyata si ayah ini sadar bahwa ada berkas yang tertinggal. Ya, 15 menit ini kita ubah menjadi jam biar setara, karena kecepatannya dalam jam. Gitu, jadi 1/4 jam. Nah, ayah ketinggalan katanya ya. Meminta adiknya untuk menyusul. Adiknya menyusul dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, perhatikan bahwa ayahnya ini meminta adik untuk menyusul selagi ia melanjutkan perjalanan. Berarti ayah dan juga adik itu sama-sama bergerak, hanya kecepatannya berbeda.
Nah, yang ditanyakan adalah waktu si adik menyusul ayah gitu. Oke. Nah, step-stepnya untuk melakukan mengerjakan soal ini adalah yang pertama, cari jarak gap antara ayah dan adik gitu ya, ayah dan adiknya. Nah, kita gunakan karena ayah itu sudah berjalan 15 menit ya, maka kita gunakan kecepatan ayah dikali dengan waktu ayah ya. Itu untuk jarak. Ingat segitiga ini ya, segitiga ajaib, kecepatan, jarak, kecepatan, dan waktu. Ya, S itu berarti adalah V kali T. Maka 40 kali 1/4, maka jawabannya adalah 10 km. Ternyata jarak antara ayah dan adiknya itu adalah 10 km. Sekarang kita, karena ayah dan adik bergerak, maka kita harus mencari selisih kecepatannya, yaitu adalah 60 min 40. Ternyata selisihnya 20 km per jam. Nah, waktu menyusul kita tidak menggunakan waktu kecepatan adik, tapi waktu selisih antara ayah dan adik karena mereka sama-sama bergerak ya. Berdasarkan segitiga ini, kalau kita mau mencari waktu ya, mencari waktu itu berarti adalah S dibagi V. Nah, maka V yang kita gunakan adalah yang tadi selisih, sehingga 10/20. Hasilnya adalah setengah jam atau 30 menit. Sehingga adik akan menyusul ayah 30 menit kemudian. Seperti itu. Next, yang terakhir. Di nomor terakhir ini sama mirip dengan nomor 1, hanya saja diketahuinya berbeda. Kita memanfaatkan keliling ya. Keliling sebuah persegi panjang itu katanya adalah 96. Sorry, itu diralat. Harusnya yang benar adalah 98 ya. Nah, kemudian luasnya adalah 600. Nah, kita memanfaatkan keliling dan luas. Yang ditanyakan adalah panjang dan lebarnya. Ingat, rumus keliling itu adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Kita sama dengan kan 98. Maka ya kita coret aja 2 dengan 98 ya, atau pindah ruas 98 dibagi 2 sama aja ya. Jadi P tambah L adalah 49. Kita eksplisitkan ya, saya menjadikan bentuk P sama dengan 49 min L. Nah, kita substitusikan deh ke dalam rumus luas. Luas itu adalah P kali L. P-nya kita ganti menjadi 49 min L. Ya. Maka kita akan punya, ini tinggal kali pelangi ya. Saya arrange si min L kuadratnya di sebelah kiri duluan ya. Jadi min L kuadrat plus 49L min 600. Ini min 600 dari mana? Dari 600-nya pindah ruas, biar bisa langsung kita hitung. Nah, kita memperoleh persamaan seperti ini. Ya, untuk menghitung ini agar lebih mudah, kita kali dengan min 1 biar di sininya tidak negatif ya, menjadi positif ya. Maka kita akan peroleh semuanya dikali min 1. Jadi L kuadrat 49 dikali min 1 jadi min 49, min 600 dikali min 1 jadi plus 600. Kalau 0 itu hasilnya 0 juga ya. Nah, maka ini kita selesaikan dengan pemfaktoran suku 3 ya. Pemfaktoran suku 3 untuk persamaan ini ya, faktor dari 600 itu adalah bisa jadi 24 dan 25 ya. Nah, karena B-nya negatif, maka keduanya pasti negatif. Dan 24 dan 25 kalau dijumlahkan hasilnya adalah 49 ya. Ingat, faktor dari 600 ini yang kalau dijumlahkan harus sama dengan B-nya. Harus sama dengan suku yang tengahnya ya. Seperti itu. Jadi kita akan punya L1-nya itu adalah 24 atau L2-nya sama dengan 25. Nah, ketika L-nya 24, ini kan sama-sama positif, jadi kemungkinannya ada 2. Ketika L-nya 24, maka P-nya itu adalah 25. Ketika L-nya yang kita ambil adalah yang 25, L2, maka P-nya 24. Sekarang kita balikan. Panjang itu selalu lebih besar dari lebar. Maka yang panjangnya lebih besar itu adalah yang persamaan pertama. Jadi panjangnya 25, lebarnya yang 24. Ya, sehingga kesimpulannya panjang dan lebar dari persegi panjang tersebut adalah 25 dan 24.
satuan panjang. Oke, itu aja anak-anak untuk tambahannya ya. Semoga bisa kalian mengerti dan pahami ya. Kira-kira nanti untuk soal besok akan seputar ini saja ya. Oke, mungkin angka dan yang ditanyakannya saja sedikit yang berbeda, tapi langkah pengerjaannya mirip-mirip ya. Oke, itu aja. Selamat belajar.